Halo makhluk bumi, bagi kamu yang belum nonton part pertama, alangkah baiknya kamu menonton terlebih dahulu. Karena di part pertama ada adegan yang sangat sayang untuk kamu lewatkan. Dan kami sudah menaruh linknya di deskripsi. Sekian, terima gaji. Lalu Sin pun berpindah ke rumah ibunya James. Di rumah ibunya tersebut, ternyata James sudah lama sekali tak pergi ke sana. Dan dia pun sudah sangat lama tak mengunjungi ibunya tersebut. Dan menurut James, ini adalah waktu yang tepat untuk menemui ibunya. Jadi akan coba kami jelaskan, kemungkinan James dan ibunya memiliki beberapa pendapat yang berbeda. Hingga akhirnya James memutuskan untuk tidak tinggal bersama ibunya lagi. James pun membiarkan Rose untuk beristirahat di sana. Lalu James kemudian menghampiri sang ibu dan berbicara dengan ibunya. Setelah sekian lama, dia tidak berbicara dengan ibunya. Kesalahan di masa lalu membuat hubungan ibu dan anak ini tidak harmonis dan membuat mereka tidak saling berbicara dan tidak juga saling mengunjungi untuk waktu yang cukup lama. Di selang bercerita, akhirnya James dan ibunya pun luluh dengan mendengar keluh kesah mereka berdua. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melupakan kejadian di masa lalu dan saling memaafkan karena mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mereka meluapkan semua emosi yang telah terpendam sejak lama. Karena tidak mungkin lagi ada waktu bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya, James pun memutuskan untuk pergi dan dia membawa 2 tangki bensin untuk persediaan selama di perjalanan. Dia pun berpamitan pada sang ibu dan mungkin ini adalah kali terakhir James bertemu dengan ibunya. Begitu pula dengan ibunya. Di saat perjalanan, James mendengar sebuah siaran dari radio. Dan radio tersebut menginformasikan bahwa seluruh daratan Amerika sudah hangus terbakar, begitu juga dengan tepian barat Eropa. Penyiar radio juga menginformasikan bahwa tidak ada orang yang selamat dari gelombang api tersebut. Akhirnya, James dan Rose pun tiba di rumah neneknya Rose. Saat itu juga Rose langsung turun dari mobil. Ia pun merasa sangat bahagia karena dia akan bertemu dengan ayah beserta keluarganya dan yang lainnya. Jadi ternyata si Rose ini terpisah dengan keluarganya saat ayah dan ibunya hendak pergi ke rumah neneknya tersebut. Tanpa pikir panjang, James dan Rose pun masuk ke dalam rumah. Tapi di sana sangat sepi dan tidak ada seorang pun di rumah tersebut. Bahkan mereka pun tidak mendengar sama sekali suara orang di sana. Namun mereka pun terus berusaha memanggil. Sayangnya ia mencari ke seluruh ruangan tetapi tidak ada respon sama sekali dari ayahnya si Rose. Saat itu juga James mencoba menyusuri belakang rumah dan alangkah terkejutnya ternyata seluruh keluarga Rose sudah bunuh diri. Dan James pun menyusuri semua mayat dan dia menemukan ayahnya Rose sudah menjadi mayat. Dan di mayat ayahnya tersebut, dia melepas sebuah foto yang dimana foto tersebut lengkap bersama ayah, ibunya, serta dengan Rose. James tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Rose ketika melihat ayahnya beserta keluarganya sudah tewas. Dan di sini, James pun terpikirkan, ternyata dia sangatlah masih beruntung. Karena dia masih bisa menemui ibunya untuk terakhir kalinya dalam keadaan seperti ini. Dan dia juga masih bisa saling memaafkan dan bercerita satu sama lain. Akhirnya Rose pun datang menghampiri James. James yang tahu bahwa Rose akan kecewa karena kematian keluarganya, akhirnya menggendong Rose agar tidak melihat jasad dari ayah dan keluarganya tersebut. Tapi Rose tetap memaksa ia ingin melihat ayahnya untuk terakhir kalinya, meskipun sang ayah sudah tidak bernyawa. Dengan berat hati, James pun mengantarkan Rose ke jasad ayahnya. Dan Rose pun menangis hingga bersedu-sedu ketika melihat ayahnya sudah meninggal. Kini Rose merasa benar-benar sendiri, tak ada lagi keluarga yang menemaninya. Dia pun terus berharap ketika api itu menyambar dirinya, dia dalam pelukan ayahnya. Akhirnya James mengajak Rose untuk pergi bersamanya. Dia tidak bisa meninggalkan Rose begitu saja meskipun sudah mengetahui ajalnya tinggal sebentar lagi. Tetapi setidaknya dia masih memiliki seseorang yang mungkin bisa dipegang tangannya atau bisa saling berpelukan. Tetapi sayangnya Rose memilih untuk diam di sana menemani sang ayah dan mati bersama ayahnya.
Akhirnya James pun memberikan sebuah foto pada Rose yang terdapat di dalam saku baju ayahnya Rose. Mereka pun memiliki waktu beberapa jam lagi sebelum gelombang itu menghampiri mereka. Lalu mereka saling berpamitan karena mengetahui kapan kematian itu akan datang kepada mereka. Akhirnya James melanjutkan perjalanan dan kali ini mereka benar-benar terpisah. Dan di dalam lubuk hati yang terdalam, sesungguhnya James ingin sekali mengajak Rose, tetapi Rose tidak ingin bersamanya. Meskipun sedih, James tetap harus melakukan tujuannya. Dan dari mobil, ia pun pergi ke rumah kekasihnya. Ia merasa telah meninggalkannya. Suasana jalan pun sudah sangat sepi. Tiba-tiba mobil James mengalami kerusakan dan mesinnya terbakar karena suhu yang semakin panas. Kini dia memutuskan untuk berjalan dan berlari menuju ke tempat tujuannya. Dengan kulit yang terasa seperti terbakar dan suhu udara yang semakin meningkat, dia terus berlari dengan rasa lelah, tapi dia tidak ingin menyerah. Dengan penuh perjuangan, akhirnya James sampai di rumah kekasihnya. Kini dia pun mencari keberadaannya, tetapi tidak ada di rumah tersebut. Lalu James pun memutuskan untuk pergi ke kantor, yang dimana kantor tersebut adalah tempat favorit sang kekasihnya. Tak lama setelah itu, akhirnya James pun menemukan kekasihnya di pantai, yang tak jauh dari kantornya tersebut. Setelah itu, James pun meminta maaf kepada kekasihnya dan menyesal telah meninggalkannya. Lalu dia mengutarakan betapa dia sangat mencintai kekasihnya tersebut. Akan tetapi di hadapan mereka kini sudah ada gelombang api yang sangat besar yang siap menerjang mereka berdua. Dan film pun selesai.